Resmi, FC Utrecht lepas Ivar Jenner ke Timnas U23. FC Utrecht secara resmi melepas Ivar Jenner ke Timnas U23 Indonesia. Hal itu diungkapkan melalui media sosial resmi klub di Twitter. Keputusan ini pun tentu menjadi kabar bahagia, mengingat ia diproyeksikan sebagai gelandang andalan Garuda Muda. Ivar Jenner pergi ke kamp pelatihan Timnas Indonesia dalam persiapan Piala Asia U23. Bunyi pernyataan Utrecht. Ivar merupakan salah satu pemain kepercayaan Sinteyong, bahkan di Timnas Senior. Di level klub, pesepak bola berusia 20 tahun itu lebih sering membela Jong Utrecht yang bermain di Eerste Divisie atau kompetisi kasta kedua Liga Belanda. Saat ini, Eerste Divisie telah memasuki pekan-pekan terakhirnya, yakni menyisakan 6 pertandingan lagi saja. Jong Utrecht masih berada di posisi juru kunci karena baru mengumpulkan 23 poin. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia tengah berada di Dubai, Uni Emirat Arab untuk menjalani pemusatan latihan. Adapun Piala Asia U23 2024 akan berlangsung di Qatar mulai 15 Juni hingga 3 Mei mendatang. Timnas Indonesia berangkat ke Dubai. Persiapan jelang Piala Asia, Timnas U23 bertolak menuju Dubai, guna melakoni pemusatan latihan. 28 pemain diboyong pelatih Sinteyong untuk menjalani latihan dan 2 laga uji coba, kontra Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Timnas Indonesia U23 bertolak ke Dubai, Uni Emirat Arab Senin sore. Mulai 1 hingga tanggal 14 April Rizky Ridho dan kolega akan menjalani pemusatan latihan dalam rangka persiapan jelang Piala Asia U23. 28 pemain diboyong pelatih Sinteyong, termasuk beberapa pemain yang berkarir di luar negeri, seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Justin Hubner, hingga Nathan Chuaon. Mereka tidak termasuk dalam rombongan tetapi akan langsung hadir di pemusatan latihan. Selama di Dubai, Garuda Muda juga akan menjalani laga uji coba tertutup, melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Pelatih Timnas U23 Sinteyong berharap dengan waktu yang relatif singkat, tim ini mampu beradaptasi dengan baik sehingga mampu menampilkan performa maksimal. Apalagi Psi menargetkan tim ini minimal mampu lolos ke fase 8 besar. Memang kami tidak punya banyak waktu untuk berlatih bersama. Tapi ini tugas saya sebagai pelatih untuk membuat tim ini kompak. Waktu yang singkat ini akan kami manfaatkan sebaik-baiknya, ungkap Sinteyong, pelatih Timnas U23. Indonesia di Piala Asia U23 Timnas tergabung di grup A bersama Yordania, Australia dan tuan rumah Qatar. Garuda Muda harus duduk sebagai runner-up untuk lolos ke fase gugur. PSSI akan naturalisasi 2 pemain untuk Timnas Indonesia. Siapakah dia? Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menaturalisasi 2 pemain untuk Timnas Indonesia. Namun, identitas pemain tersebut masih dirahasiakan. Sesuai kata Pak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mudah-mudahan akan ada 2 pemain yang akan diproses dalam waktu dekat ini. Ujar Arya usai buka bersama dengan PSSI Pers di GBK Arena Senayan, Jakarta Pusat pada hari Selasa 2 April. Pertama, mereka harus datang ke sini dulu karena mereka harus pergi ke Dubesya untuk menyatakan ingin pindah ke warganegaraan. Yang kedua, harus tes kesehatan dan lain-lain. Lalu setelah itu harus dicari waktu liburnya dia. Teman-teman kan tahu prosesnya pas FMD atau FIFA Matchday. Kita sedang cari celahnya, siapa tahu ada bulan-bulan tertentu dia bisa pergi dan ini sedang diusahakan oleh Pak Erick agar prosesnya berjalan. Setelah itu baru ke BIN, Kemenpora, Mensesnek, DPR, Presiden, dan juga Sumpah. Mudah-mudahan bisa bagus prosesnya karena naturalisasi membuat tingkat permainan kita semakin baik. Saat ditanya apakah satu di antaranya adalah Kelvin Verdong, Arya enggan menjawab. Ia meminta untuk menunggu saja.
Saya nggak mau ngomong itu adalah Kelvin. Yang pasti, kalau dia belum sampai ke Indonesia, kami nggak mau ngomong. Kami nggak mau janji karena ada prosesnya. Imbuh Arya. Kelvin Verdong adalah pemain keturunan Aceh. Ayahnya berasal dari Serami Mekah, tepatnya Maulabo. Kenapa PSSI tidak naturalisasi Emil Audero? Kiper Inter Milan, Emil Audero, memasang bendera Indonesia di akun Instagramnya. Namun PSSI belum akan menaturalisasi penjaga gawang berusia 27 tahun itu. Ia mencantumkan emotikon bendera Italia dan Indonesia dalam akun Instagram pribadinya @emil_audero. Netizen pun menduga kiper bertinggi 192 cm itu mulai mempertimbangkan untuk dinaturalisasi demi timnas Indonesia. Darah Indonesia mengalir kental dalam tubuh Emil Audero. Bagaimana tidak, kiper bernomor punggung 77 itu lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 18 Januari 1997. Sampai hari ini belum, Emil kan di Inter Milan. Biasa dia bangga punya mantan presiden Inter Milan orang Indonesia. Ujar anggota Komite Eksekutif EXCO PSSI Arya Sinulinga. Mantan presiden Inter Milan yang dimaksud Arya adalah Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pernah menjadi bos Nerazzurri itu pada 2013 hingga 2018 silam. Senang juga tidak apa-apalah. Tidak tahu? Belum. Kan ayahnya Emil orang Indonesia, jadi wajar dia bangga. Imbuh Arya. Bapak dari Emil Audero adalah Edi Mulyadi yang berasal dari Lombok, NTB. Edi sendiri pernah viral pada November 2021 karena meremehkan peluang putranya memperkuat timnas Indonesia. Riwayat Emil sebagai kiper Italia di level usia sudah lengkap mulai dari U15 sampai U21. Namun kiper pinjaman dari Sampdoria itu belum pernah dipanggil ke Italia senior. Media Irak sebut timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Media Irak menyebut timnas Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2026 dan ditempatkan satu grup bersama dengan tim raksasa dunia mendadak menjadi sorotan.